ummah bi'ahlil badri ya Allah bi'ahlil badri ya Allah sallallahu terbaik kedua sedunia ma'u zamzam, air zamzam. Kata Nabi ma'u zamzam lima syuriba lahu, air zamzam itu tergantung yang niatnya mau apa dikabul Allah. Saya waktu umroh di depan saya ada orang takbir kencang. Saya cari tahu itu orang dari remaja buta matanya. Begitu pergi umroh, dia cuci muka pakai air zam-zam, niat supaya baik. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air yang ketiga terbaik sedunia summan nilu, air yang ada di sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Mesir. Dulu pernah mau dirampas sama Israel, tapi Presiden Mesir Anwar Sadat ngajak rakyat Mesir pertahankan miliknya. Terjadi peperangan, menang Mesir lawan Israel. Besok Prabowo mengizinkan anak-anak Indonesia dilatih untuk membela Palestina. Doain Prabowo. Doain Prabowo. Doain Prabowo. Dia akan membasmi judol. Apa judol? Judi online. Dia akan membasmi korupsi. Doain. Hebat nih Presiden. Doain. Mudah-mudahan dia bisa memperlihatkan siapa sesungguhnya dia. Asal jangan ditemenin terus sama Mulyono. Kalau ditemenin terus udah kelihatan jati diri Prabowo. Saya udah bilang kemarin, Pak, pelan-pelan jauhin dia. Kata dia, siap Bu ya, gitu. Saya dipanggil kemarin ke Hambalang, di basement, di bawah, ngomong empat mata. Saya kasih tahu nih omongan saya, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Bu, ini kampung apa namanya? Pinang. Ini orang Pinang semua. Cakep-cakep amat. Yang depan kayak Syahrini, yang tengah kayak Krisdayanti, yang belakang kayak Ponori. Becan. Abu Hurairah sepanjang pergaulannya sama Nabi, dia mengeluarkan statement. Kata beliau, lam aro syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya capek duduk, biarin dah saya diri ya. Kata Abu Hurairah, aku belum pernah melihat wajah manusia secakep wajah Nabi Muhammad. Ka'anna syamsa tajri ala wajhihi. Seakan-akan di muka Nabi itu ada matahari yang berjalan. Aisyah lagi jahitin baju lempengan apa sih ini? Hah? Ya ilah, biar kerenan apa ngomongnya, masa ketek ketiak gitu. Kalau ketek asem,
banyak dakinya. Yang keren dikit ketiak. Kalau ketiak wangi harum pakai Rexona. Lagi jahitin baju, tiba-tiba lampunya mati, minyaknya habis gelap, jarumnya jatuh. Lantai rumah Nabi bukannya marmer, bukannya keramik, bukannya granit, pasir. Jarum jatuh ke pasir. Maka nyarinya pelan-pelan. Kalau nyari yang kecil, gerakan jarinya pelan-pelan. Apa namanya ini? Hah? Kalau ngorek melobang bang. Apa? Raba-raba. Kalau raba-raba yang gede, ini kan jarum kecil. Repe-repe. Coba lihat di kamus. Nyari barang kecil, istilah gerakan jari tangan pelan namanya repe-repe. Kamus Bahasa Indonesia karya Ridwan Saidi, halaman 117. Aisyah lagi repe-repe nyari jarum, Nabi masuk. Begitu Nabi masuk ke kamar, berubah suasana jadi terang. Kata Aisyah, ma'adwa wajhaka ya Rasul, betapa terang wajahmu ya Rasul. Kata Rasulullah, tuba liman ro'ani yaumal qiyamah, beruntung orang nanti yang bisa melihat wajahku di hari kiamat. Mudah-mudahan jamaah al-ikhwan bisa jumpa Nabi. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Duduk lagi ya. Karena kalau capek saya diri lagi. Karena kalau capek saya dirilah. Ntar kalau capek saya diri lagi. Itu kata Abu Hurairah sepanjang pergaulannya di Madinah. Dia 9 tahun karena Nabi di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi Abu Hurairah masuk Islam pas Nabi udah di Madinah. Dia bergaul selama 9 tahun, tapi namanya paling banyak di hadis-hadis. Karena dia konsentrasi ketika dekat dengan Nabi mengumpulkan hadis-hadis. Kagak ikut proses pembentukan khalifah. Waktu Nabi meninggal, Abu Hurairah enggak mau ikut-ikutan musyawarah pembentukan khalifah setelah Nabi meninggal dunia. Dia fokus, dia konsentrasi di masjid ngajar aja. Orang dapat hadis Nabi dari Abu Hurairah sehingga orang itu mengatakan an Abi Hurairah. Atau kalau di akhir rawahu Abu Hurairah. Bu, ibu sehat? Alhamdulillah. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad, nabi yang paling cakep. Kalau kita keringetan, Nabi juga keringetan. Ketika ada orang mau hajatan, anaknya mau nikah, dia datang ke rumah Nabi, ya Rasul, minta tolong, aku mau hajatan 3 hari lagi. Kata Rasulullah, sebentar, aku mau kasih bantuan. Rasulullah ke dalam, meres bajunya karena keringetan, dikumpulin di gelas. Keringet Rasulullah segelas dikasih ibu-ibu yang mau hajatan. Begitu dibawa pulang, itu kampungnya itu ibu harum seketika. Keringet Nabi Muhammad. Coba keringet suami ibu.
diperes pada mabuk. Maka Allah tidak panggil namanya, Allah sebut ketinggian derajatnya, Allah sebut kemuliaannya. Inna arsalnaka syahida. Kata Allah, sesungguhnya kami mengutus engkau hai Muhammad syahida, untuk menjadi saksi, untuk menjadi bukti kebenaran ajaran agama Islam. Buktinya, saksinya kehidupan Nabi. Maka Nabi Allah Ta'ala jadikan contoh buat kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baca lagi ya. Ya. Enak nih biar ibu-ibu nggak ngantuk. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah putri tercinta, semua dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hidupnya penuh dengan suka duka. Baru 2 bulan dalam kandungan, tu'fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Nabi baru 2 bulan di kandungan, ayahnya meninggal, Abdullah meninggal di Madinah. Lahir ke dunia, dia punya ibu, air susunya enggak ada, kering. Air susunya enggak ada. Air susunya enggak ada. Air susunya enggak ada. Itu keselamat. Maksudnya enggak ada susu di meja saya ini. Ya namanya juga ceramah di masjid saudara. Air kagak ada, teh kagak ada, kopi kagak ada, susu kagak ada. Meja doang, berani banget ini meja sendiri. Canda. Gak usah. Hah? Enggak canda. Saya udah tadi mau berangkat, saya nyusuk dulu. Jadi gak usah. Tadi saya mau berangkat nyusuk dulu. Ngomongin susu, saya terusin. Waktu Isra Mi'raj, Allah perlihatkan kepada Nabi di sorga itu ada 4 sungai. 1,
min labanin lam yataghayyar taqmu. Di sorga ada sungai isinya susu, rasanya nggak berubah-berubah. Insya Allah. Yang kedua, min ma'in ghairi asin. Nabi lihat di sorga ada sungai airnya jernih. Apa jernih? Bening. Demenan yang butek apa yang bening? Demenan yang bening. Demenan yang bening. Demenan yang bening. Demenan enak dilihatnya kalau bening. Dulu di Pinang belum banyak perumahan, di Grand Lake belum banyak perumahan, Empang, Kalenan airnya bening. Tahun 68 69. Saking beningnya itu air Kalenan, semua jenis ikan kelihatan. Yang paling kecil seruat, julung-julung, air putih. Canda. Doain yang bawain air biar dia kawin lagi. Kamu minum dulu ibu ya. Bu, minum dulu ya. Biarin ntar susunya ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saking beningnya Kalenan, julung-julung kelihatan, Palatima kelihatan, Cerek kelihatan, Sepak kelihatan, Seren kelihatan, Tawes kelihatan. Seren Tawes itu satu jenis beda warna. Kalau Tawes silver, kalau Seren 3, kuning, merah, hijau, sama-sama. Yang paling rame nenggak mulu, betik, betok, cantik, montok. Yang paling gede gabus. Lebih kecil ganjilan. Lebih kecil kocolan. Lebih kecil boncelan. Lebih kecil buncirit. Buncirit bungsu turunan gabus, nggak ada lagi. Paling ada setelah dia kecebong. Kecebong nggak bisa jadi ikan, paling jadinya kodok. Maka di Istana Bogor banyak kodok nyampur sama kecebong, orang temennya. Lanjut. Yang ketiga, Nabi lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj ada sungai min asalin musaffa. Itu sungai susu lagi dibikinin. Ya. Sebab di luar udah ngomong susu aja. Ya, jangan manis-manis ya. Susu mah nggak digulain juga enak. Ya itu nenek-nenek bilang itu ada sungai isinya madu. Buat siapa itu Allah siapin? Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Itu Allah janjikan, Allah persiapkan buat hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Orang Pinang jamaah al-ikhwan. Amin apa? Ya Rabbal. Amin aja pakai disuruh. Mentang-mentang amin kalah kemarin. Amin mah sebetulnya menang, cuman dikalahin. Sebetulnya menang dia. Kita baru pulang dari TPS, belum buka baju, lihat TV, dia udah 58. Wah kapan gitu. Tahu-tahu udah 58. Emang dikalahin. Bu, Ibu, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi tugas Rasul dan fungsi kita sebagai umatnya, kalau Nabi Allah Ta'ala utus untuk menjadi saksi, untuk menjadi bukti ajaran agama Allah, buktinya, saksinya kehidupan Nabi Muhammad. Kalau Allah suruh kita beribadah, Nabi lututnya hatta tawaromat kodamahu, lututnya sampai bengkak karena rajin sholat. Sama lutut warga Pinang. Jadi jangan pakai ngomong asam urat. Adalah rajin sholat. Kelihatan wajah-wajah ahli ini. Ya Rabbal. Ibunya kelihatan wajah-wajah sering tadarus Quran. Kalau saya baca kayaknya ibu bisa nerusin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ar-Rahman. Idza waqatil waqi'ah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Setengah menit 4 surat. Hebat, alhamdulillah. Ibu bisa begini karena waktu mau ngaji dapat support dari suami. Susu nempel. Alhamdulillah. Ya Allah. Susu dulu ya. Susu dulu ya. Orang menyusu jangan diajak ngomong aja dong. Susu dulu ya. Jangan dipoto. Orang lagi nyusu masa dipoto. Alhamdulillah. Saya jadi pengen pulang nih. Maka sepanjang hidupnya Nabi kita nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Sama dengan Al-Ikhwan, saya suka lewat 3:30 udah nggak bisa masuk. Masih dikunci kagak lah. Kiai Hilmi udah baca tarhim. Latu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin. Ustaz Hilmi udah baca itu. Ya Rasulullah, udah baca itu 3:30. Orang dengar itu bangun girang. Alhamdulillah. Coba kalau baca diganti bukan Rasulullah. Ya Mulyana, kesel. Dipanggil sama RT, sini. Lu brengsek lu. Pakai dibaca. Emang siapa dia? Karena yang disebut nama Rasulullah orang bilang man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sembahyang sepanjang waktu malam. Wa man shallal isya fi jama'atin faka'annama qaman nisfal laili.
Siapa yang sholat isya berjamaah pahalanya seperti sembahyang setengah waktu malam. Afdol berjamaah di masjid maghrib, isya, subuh, asar. Zuhur mau di rumah boleh, mau di masjid boleh, mau di kantor boleh. Bu, begitu Kiai Hilmi udah salatu khairum minan naum, hujan, listrik mati, payung kagak ada, jas hujan nggak ada. Suami kalau berangkat kegerimisan, pulang pilek. Udah bang, sholat di rumah aja, lu imam, gua makmum, tapi surahnya jangan panjang-panjang bang, cucian gua banyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena hujan, sholat berdua sama suami, istri aminnya begini nih. Lah suami dengar istri aminnya begitu, telapak kakinya pada dingin, bingung nyari surah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata bininya, buset Yasin. Ya sholat buset-buset. Makanya kata Ibnu Ruslan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang mengerjakan perintah Allah tanpa dilandasi ilmu, la tuqbalu, gak diterima. Maka ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Ngaji itu kalau kita ngaji aturan-aturan dalam sholat, kita jadi tahu. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Makruh hukumnya lagi sholat nengok. Illa lihajatin, kecuali nengoknya ada hajat. Hukum makruh berubah jadi mubah, jadi boleh. Contohnya bapak sholat Jumat di Al-Ikhwan terlambat datang, udah penuh, dapat di situ. Lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Setang motor kuncinya dibuka sama maling, boleh nengok. Itu nengoknya ada hajat, ada kebutuhan. Maling juga kalau kita nengok, kata maling, buset sholat nengok. Malingnya kagak ngaji, malingnya kagak wal qiyamu ala rijlin. Makruh sholat berdiri kaki satu, kakinya dua. Begitu yang satu lagi sholat, uratnya pada asem. Akhirnya nahanin sakit, dia taikin. Makruh. Kalau asam uratnya kumat, tempelin aja. Jangan ditekan beban seperti kaki yang sebelah. Kalau ditaikin ke sini, makruh.
Waraful basor ila sama, makruh sholat dana ke atas. Allah. Makruh, sunatnya ngeliatin tempat Allah. Ibu sholat zuhur pulang kondangan terlambat sampai rumah 2:30, kunci kamar lupa, akhirnya sholat sebelah meja makan. Buat makan nanti malam tinggal satu, menunya pala bandeng di Pesmol, kelapanya banyak, cabai hijaunya gede-gede, kemudian serehnya satu. Begitu ibu bangun rakaat ketiga, kucing naik ke meja. Boleh nengok, nengok doang, nggak sambil Makanya ngaji itu penting. Wassolatu hakinan hakiban haziban, makruh sholat sambil nahanin sakit perut. Makruh sholat sambil nahanin pengen kentut. Kentut ada 4 jenis. Di kitab Fathul Qori bil Mujib, kitab fikih, ada kentut yang enggak ada suaranya, baunya luar biasa. Jadi susah kita siapa nih yang kentut itu enggak ada suaranya. Yang kedua, ini tawa, alhamdulillah. Kalau masih bisa tawa, sehat. Tadi ba'da asar saya ke rumah sakit Cipto, lihat saudara nggak bisa tawa begini. Habis operasi besar usus buntu, dibuang 5 cm karena sudah kronis. Biasanya 2 jam setelah operasi bisa connect, diajak bicara. Ini udah 3 jam, enggak. Dikit-dikit diam aja. Saya panggil dokternya, dok, ini udah 3 jam, kok belum bisa diajak komunikasi? Kata dokter, Pak Kiai, kalau pengen cepat kasih kapsul perangsang tawa.